Selamat siang. Saya Zaskia Dita dari kelas 9D. Saya Aliansi Perjalanan dari kelas 9D. Saya Ahmad Lestari Bawawi dari kelas 9B. Saya Ajoy dari kelas 9B. Ingin mewawancarai Bapak mengenai Bapak. Apa yang ingin kami diskusikan? Apa yang bisa kau bantu? Izinkan saya bertanya, Ya. apa yang Yang pertama, Bapak suka dengan bibliotek di Kucing, sehingga Bapak melihat bahwa anak-anak itu adalah anugerah yang harus diberikan pendidikan yang layak, sehingga semakin hari anak-anak kita itu semakin lebih cerdas, semakin lebih baik hidupnya. Itulah panggilan Bapak menjadi seorang guru. Bahwa bagi Bapak menjadi seorang guru itu adalah sebagai bentuk pelayanan kita, baik kepada manusia sesama maupun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itulah yang bisa Bapak sampaikan. bagaimana Bapak menghadapi tantangan dalam proses belajar mengajar? Nah, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi tantangan dengan baik? Yang pertama, kita harus belajar. Kita harus kuasai diri kita dulu. Kalau kita tidak mampu menguasai diri sendiri, maka kesulitan selanjutnya kita sulit juga untuk memahami orang lain, anak-anak yang kita bina. Makanya, yang pertama-tama kita harus mampu menguasai diri sendiri. Yang kedua, setelah itu baru kita belajar dengan baik supaya mungkin hari pengalaman kita mungkin bertambah. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam proses belajar mengajar. Memang tantangannya banyak ya. Waktu jam belajar mengajar, ada yang sedang istirahat sendiri, ngobrol sendiri, gosip sendiri, ngomong sendiri, ganggu kawan, disuruh ngerjakan ini itu, lalu tapi yang dikerjakan lain, disuruh mencatat, yang dicatat bukan catatan gurunya, malah dia yang gosip gitu kan, ngobrol dengan temannya. Nah, itu salah satu tantangan Bapak Ibu guru mengajar. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu guru tetap sabar? Yang pertama, Bapak Ibu guru tetap harus menguasai dirinya, supaya setidak-tidaknya ada masa tertentu ketika menghadapi masalah seperti itu, Bapak Ibu gurunya masih bisa menahan diri. Tapi memang mungkin ya namanya kesadaran dan pasti ada saatnya mengalami keterbatasan. Mungkin itu saja. Menurut Bapak, apa metode pengajaran yang paling efektif? Metode pembelajaran yang paling efektif salah satunya ya bagi Bapak ya adalah misalnya kita belajar dari sebuah kasus, yaitu itu penting ya supaya pengalaman kita bertambah dari hal-hal yang sederhana setiap hari kita kerjakan di rumah, di sekolah, di lingkungan kita, dalam permainan kita, dan dalam banyak aktivitas yang lain. Jadi belajar dengan hal yang seperti itu rasanya lebih kena gitu dengan kita sendiri. Contohlah misalnya kamu di rumah senang disuruh mamamu masak sayur. Nah, apa hubungan masak sayur itu dengan pembelajaran kita di sekolah? Nah, itu bisa menjadi sebuah kesempatan untuk belajar. Misalnya Ajoy di rumah tuh senangnya nanam-nanam, misalnya nanam bunga, indah-indah bunganya, subur-subur bunganya. Ketika di kelas, ternyata cocok ya dengan pelajaran IPA ya, gitu kan. Nah, tuh. Apit misalnya, senang sekali gotong royong, bantu mama bapaknya ke kebun, bikin bedeng sayur, nanam ini nanam itu. Nah, hasilnya memuaskan gitu kan. Maka akhirnya Apit punya pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa kita saling berbagi dengan teman kita yang lain. Bagaimana sih cara mengolah tanahnya, nanam sayurnya, gitu kan? Bukankah itu yang kita tunggu-tunggu? Yang kita cari kan itu kan. Nah, itulah kira-kira yang Bapak sampaikan. Bagaimana Bapak menilai keberhasilan siswa? Nah, salah satunya pertama biasanya nilai akademis ya. Bisa dilihat dari nilai-nilai akademis kalian. PR dikerjakan enggak? Tugas-tugas dikerjakan enggak?
gimana misalnya sumatifnya gimana nilainya gitu kan, formatif hariannya gimana nilainya. Namun yang lebih penting daripada nilai-nilai yang Bapak sebutkan itu adalah nilai sikap karakter hidupnya seperti apa. Ketika anak itu mau untuk diajari, mau untuk diberi nasihat gitu kan, meskipun nilai akademisnya mungkin di bawah dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru akan berusaha bagaimana nilainya bisa bertambah. Tapi kalau dia sudah tidak bisa dibilangi, diomongi dia nggak mau, dikasih nasihat dia nggak mau, dipanggil orang tuanya datang ke sekolah, tapi dia nggak mau berubah. Menurut kalian apa guru yang harus guru lakukan kalau anak yang seperti itu? Tentu kalian punya jawaban kan? Kalau seandainya saya yang jadi guru, saya akan lakukan ini untuk dia, gitu kan? Maka sifatnya Bapak Ibu guru itu adalah pembinaan. Kalau sudah sampai ke tahapan seperti itu. Itulah nilai-nilai yang harus kita kumpulkan. Pertama nilai akademisnya, hariannya, ulangannya, ya. Selanjutnya nilai apa? Sikap. Dan terakhir adalah Kehadiran. Ketiga hal ini penting. Yang paling kuat adalah nilai sikap. Paling kuat. Dan kehadiran itu yang kedua, yang ketiga baru akademis. Tapi bukan berarti di antara tiga ini salah satunya misalnya lebih rendah. Enggak. Sama-sama mereka ini. Cuman kalau hitungan jenjang mungkin sikapnya lah yang paling utama. Oke, itu aja. Apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan profesional Bapak? Yang pertama, Bapak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena belajar itu bukan hanya di bangku sekolah, tetapi di seluruh hidup kita. Ya, kamu SMP, nanti SMA, nanti lagi kuliah, ya kan? Lepas kuliah, apakah stop belajar? Tidak, sampai seumur hidup. Yang kedua, harus mau upgrade diri. Dari belajar oke, tapi juga harus mau belajar upgrade diri dengan berbagai perkembangan teknologi yang ada sekarang. Harus mau mencoba supaya apa? Makin hari kemampuan kita juga semakin bertambah. Nah, itu. Ya, silahkan. Apalagi yang ingin kalian tanyakan. Kalau ada pertanyaan lain boleh ya, maksudnya disambung ya, maksudnya Bapak jawab apa, kalian sambung aja gitu, sesuai dengan pertanyaan. Saya bertanya, 6. Bagaimana Anda menghadapi siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Kebutuhan khusus ya, misalnya cacat atau mungkin ada hal-hal aneh yang berbeda dari anak-anak yang lain kan? Ya tentu kita harus punya pedagogiknya dulu. Bagaimana cara mengatasinya? Apa itu kemampuan intelektual, sikapnya, dan keterampilan dalam membina anak yang berkebutuhan khusus. Karena itu sabarnya itu tingkat tinggi loh. Itu mungkin sabarnya Bapak Ibu guru yang sekarang dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di berkebutuhan khusus itu beda. Kalian tahu seperti anak-anak yang TK itu, bagaimana dia harus sabar ketika menghadapi anak, misalnya diajak ngomong gak nyambung, dia belum bisa ke WC sendiri, dia ngomong sendiri. Ya kalian tahu lah ya, berkebutuhan khusus itu kayak mana kan. Bagaimana kita bisa menjadi guru untuk itu kan. Itu memang ada orang-orang yang memang punya nilai hatinya itu dalam kondisi dia mampu untuk menerima apa adanya kondisi siswa itu. Dan itu nggak mudah, perlu latihan, perlu belajar, perlu di training, perlu ikut-ikut kegiatan yang ada hubungannya dengan. Ya itu saja jawaban Bapak. Apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang pertama, Bapak harus menjadi figurnya dulu. Yang kedua, Bapak harus mencari minat belajar kalian itu seperti apa. Yang ketiga, Bapak harus tahu hati kamu hari itu seperti apa. Karena Bapak pernah dapati, meskipun masih pagi sebenarnya, tapi hatinya sudah nggak mood. Kalau sudah nggak mood itu mau belajar apapun itu susah. Apalagi kalau itu misalnya mapel-mapelnya yang menurut
dia itu merasa berat sekali dengan mapel itu. Nah, Bapak Ibu guru tuh harus tahu bagaimana perasaan mau itu. Galau kan? Lagi putus kan? Dia harus tahu. Setelah itu, ketika Bapak Ibu sudah mampu merangkap perasaanmu itu, memahaminya, baru Bapak Ibu guru bisa menghubungkannya dengan apa yang mau dibahas hari itu. Nah, itu salah satu motivasi. Terima kasih atas waktu yang sangatnya. Sekian dari kami. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih kembali.